Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.chester.fm. Jangan lupa subscribe ya. Budaya di Indonesia dengan budaya di Belanda. Karena bagaimanapun Belanda dan Indonesia mempunyai hubungan yang sudah terjalin sangat lama. Tentu saja satu sama lain sudah mulai mengenal budaya masing-masing. Baik Pak Wilky, tampaknya itu saja sambutan dari saya. Selamat mengikuti acara diskusi ini dan semoga mempunyai banyak manfaat. Terima kasih, selamat sore, salam dari Indonesia. Iya, selamat kembali kepada Ibu Nuni, ya, dan ya berikutnya Pak Wilky. Iya, baik. Terima kasih Ibu Nuni. Baik, sekarang saatnya kita bertanya-tanya kepada Pak Aune, gitu ya. Baguslah, dia sudah duduk dan sudah siap untuk menjawab kepada semua pertanyaan. Oke, baik. Nanti mahasiswa saya ataupun teman-teman yang ada di Zoom, Pak Aune akan bertanya kepada Bapak terkait dengan perkuliahan atau pembelajaran yang ada di Leiden. Pertanyaan dari saya yang pertama, Pak Aune, di Leiden untuk perkuliahan bahasa Indonesia, bagaimana respons dari para mahasiswa di Leiden terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia, Pak Aune? Ternyata bahwa bahasa Indonesia tidak begitu gampang sama sekali. Oleh karena bahasa Indonesianya berkait dengan budaya Indonesia dan budaya Indonesia sangat berbeda dengan budaya Belanda. Itu mengakibatkan bahwa mari bilang calon pelajar bahasa Indonesia itu dari negeri Belanda banyak kali seperti kurang mengerti bagaimana bisa memakai bahasa Indonesianya. Dan pandangan mereka tentang bahasa Indonesia itulah bahwa sebenarnya bahasa ini harus gampang. Bilangnya 2 kali sudah jamak, omong kosong begituan. Jadi di Universitas Leiden kami berusaha untuk sebenarnya mengajar atau memperlihatkan kepada calon pengajar bahwa bahasa Indonesia jangan dianggap lagi sebagai bahasa gampang-gampang itu, tetapi sebagai bahasa yang benar dan harus diteliti dengan baik sebelum mulai. Itu masalahnya di universitas kami di sini. Oke, baik. Jadi, dengan anggapan yang pertama bahwa bahasa Indonesia itu mudah, kemudian setelah dipelajari susah, ternyata memang memerlukan usaha yang keras ya Pak ya dari sana ya, betul. Betul. Tapi ketertarikan pembelajar atau mahasiswa di Leiden itu sebetulnya lebih tertarik mengkaji atau belajar tentang bahasanya atau tata bahasanya, atau justru lebih tertarik mengkaji kebudayaan Indonesianya, Pak? Menurut saya kebanyakan mahasiswa itu tertarik pada budayanya. Baik. Juga ada satu mari bilang jurusan khusus untuk bahasa linguistics, itu khusus fokus pada bahasa daerah. Saya juga kerja di situ, saya juga fokus pada bahasa daerah di samping bahasa Indonesia. Dan kadang-kadang realisasi atau pandangan muncul bahwa kalau bahasa Indonesia dianggap mudah, bahasa daerahnya juga harus mudah. Ternyata bahwa tidak begitu sama sekali. Kedua-duanya cukup kompleks juga, khususnya kalau di Sulawesi sana misalnya, atau di daerah Maluku, bahasa daerahnya sangat kompleks juga, sehingga mahasiswa linguistik di Universitas Leiden sangat tertarik pada daerah Indonesia atau daerah Asia Tenggara. Oke, baik. Betul, Pak.
yang saya analisis juga kalau bahasa daerah di Indonesia itu sebetulnya rata-rata ya Pak ya, walaupun tidak semuanya, itu ada yang namanya tingkatan-tingkatan. Mungkin Pak Aune juga tahu bahwa di Bandung atau di Jawa Barat ada yang namanya bahasa Sunda, itu ada yang namanya undak usuk basa. Itu lebih susah daripada bahasa Indonesia sepertinya Pak ya. Ya, itu betul. Karena ini berkait dengan, mari bilang, budaya Nusantara umum yang sangat berbeda dengan budaya Belanda. Kalau di sini di negeri Belanda, semua orang sebenarnya diundang untuk saling menganggap sebagai sama pangkatnya. Tapi di Indonesia, di budaya Nusantara tidak begitu. Kita selalu mau tahu dulu sebelum mulai bicara pangkatnya apa, umurnya berapa, edukasinya bagaimana, sehingga kalau kita tahu itu kita akan mari bilang memakai bahasa yang cocok dengan pangkat si pendengar itu. Kalau di negeri Belanda itu tidak ada. Semua orang, walaupun raja atau menteri atau mahasiswa, semua harus dianggap sama saja. Jadi bahasanya sangat berbeda dengan bahasa yang dipakai misalnya di negara Indonesia. Yang betul seperti bahasa Sunda atau bahasa Jawa itu. Pak Aune, Ya, oke, baik. Pak Aune, tadi kendalanya memang saat belajar bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu memang banyak. Kalau bahasa daerah itu banyaknya adalah dari tingkatan-tingkatan bahasa. Nah, ya. kalau menurut Pak Aune dari mahasiswa Leiden itu kira-kira tingkat kesusahannya dari mana Pak? Dari segi mana dalam tata bahasa? Karena biasanya kalau dari pembelajar atau mahasiswa lain, tingkat kesulitannya itu ada di pembelajaran afiks, prefiks, Oh, sufiks, ya, ya. dan infiks. Kalau dari mahasiswa Leiden dari mana Pak tingkat kesusahannya? Nah, ini pertanyaan sangat bagus karena menurut saya ini berkait dengan sejarah kita, sejarah Indonesia dan sejarah Belanda. Jadi kita tahu bahwa model bahasa Indonesia itu sebenarnya model bahasa Melayu yang dibakukan oleh siapa namanya, Van Ophuizen dulu Van pada Ophuizen, abad betul. 19. Betul, Nah, Van waktu Ophuizen. beliau membakukan bahasa Melayu waktu itu, sebenarnya beliau memakai mari bilang kerangka filsafat Eropa tentang bahasa Melayu itu. Itu berarti bahwa mari bilang ciri-ciri yang menurut beliau terlihat dalam bahasa Melayu mungkin sebenarnya tidak ada sebenarnya, karena bahasa yang dipakai, bahasa filsafatnya bahasa Belanda. Nah, ini menimbulkan masalah sekarang oleh karena di sini di negeri Belanda orang berpendapat bahwa bahasa Indonesia itu terlalu mudah. Akhirnya cuma 3, awalan mungkin 5 kah, 6 kah begitu. Terus ada reduplikasi, selesai semuanya. Tidak ada tense, tidak ada case, tidak ada aspek, tidak ada macam-macam. Jadi orang di sini di masyarakat Belanda mau tidak mau walaupun sopan diam saja, tapi sebenarnya dalam masyarakat Belanda orang berpendapat bahwa bahasa Indonesia itu ya bahasa mudah karena tidak ada case, tidak ada tense, tidak ada macam-macam, bilangnya 2 kali sudah jamak. Ini sebenarnya menurut saya boleh dianggap sebagai sejenis warisan kolonial oleh karena kita yang merupakan penutur bahasa Indonesia tahu bahwa tidak begitu. Jadi kalau kita fokus misalnya pada morfologinya, ya, morfologinya kalau dibanding dengan bahasa Rusia boleh dianggap mudah oleh karena afiksnya sedikit. Tetapi kalau kita menengok ke mari bilang semantiknya, makna bahasa Indonesia atau makna bahasa Melayu sangat-sangat sulit dan hampir tidak bisa dimengerti oleh orang Belanda misalnya, oleh karena makna Belanda sangat berbeda dengan makna Indonesia. Oke, baik ya. Jadi Ya. memang menurut Pak Ono bahwa itu adalah warisan dari Belanda ya.
Jadi Ya, memang saya kira begitu, betul ya. baik ya. Jadi kalau belajar saya bisa menarik kesimpulan bahwa mengapa orang Belanda ketika belajar bahasa Indonesia menganggap sepertinya mudah karena memang warisan kolonial ya Pak ya, betul Ya, seperti betul, itu. betul, betul, ya. Oke, baik. Mungkin ada lagi Pak saat Pak Aune mengajar mahasiswa, apalagi Pak yang merupakan hal yang paling sulit dari mempelajari bahasa Indonesia Pak. Nah, ini yang menurut saya betul-betul merupakan masalah untuk pelajar Belanda, itulah mari bilang konteksnya. Jadi kalau di sini di masyarakat Belanda semua orang dianggap sama, itu berarti bahwa misalnya ini satu contoh saja. Kalau saya mau menyapa nenek saya dalam bahasa Belanda tidak apa-apa kalau saya pakai pronomina kamu. Di Indonesia jangan berani pikir begitu toh. Iya betul betul Pak. Nah, ini masalahnya. Di sini itu dianggap tidak apa-apa. Kan itu nenek saya pakai pronomina kamu. Di Indonesia jangan harap begitu. Itu sudah berarti bahwa kalau orang berani kurang ajar begitu, si nenek tidak perlu lagi. Tidak mau lagi. Iya Dan betul. ini berkait dengan budaya. Ini sangat sulit untuk menjelaskan kepada orang Belanda bahwa di Indonesia itu dianggap tidak sopan. Jadi definisi sopan Belanda atau sopan Indonesia sudah sangat berbeda. Satu contoh yang lain misalnya awalan di. Oke. Kita menganggap itu kita belajar dari mari bilang dari tata bahasa umum itu dari abad 19 bahwa di itu harus dianggap sebagai pasif. Nah, Ya. betul toh? Kita Betul. belajar di sekolah begitu. Tetapi kalau kita membanding itu dengan pasif di bahasa Belanda, sangat berbeda. Pasif dalam bahasa Belanda, apa bilangnya bagaimana sih? Memiliki satu ciri khusus yang berkait dengan aksinya sudah selesai. Tetapi kalau saya misalnya bilang, pisang dimakan monyet, monyet masih makan. Iya, betul Pak kalau di bahasa Indonesia. Iya, di bahasa Belanda berarti monyet sudah selesai makan. Oke, baik. Sangat berbeda. Dan oleh sebab itu kami di negeri Belanda sekarang atau khusus di Leiden tidak mau memakai istilah pasif lagi. Yang betul-betul pasif mungkin awalan ter. Pisang termakan oleh monyet. Oke, artinya sudah selesai betul. Pisangnya sudah tidak ada mungkin. Tetapi kalau kita bilang pisang dimakan monyet, ya aksi masih ada itu. Monyet masih makan itu. Iya. Pandangan itu sangat berbeda di sini. Ini merupakan masalah. Orang Belanda, penutur Belanda biasanya kurang mengerti itu. Oke, baik. Betul Pak. Karena kalau imbuhan Pak, kalau di bahasa Indonesia sekarang itu maknanya ada sudah dimakan, kemudian tidak sengaja, ada tidak sengaja juga. Kalau termakan, kalau dalam konteks Indonesia, pisang termakan monyet itu biasanya maknanya adalah tidak sengaja dimakan begitu. Jadi memang Iya, kebetulan dimakan. Iya, betul. Nah, Ya. betul Pak, betul. Nah, jadi makanya kalau di Belanda ketika pisang dimakan monyet itu menjadi konteksnya berbeda ya Pak ya? Betul. Itu kalau kita membahas awalan ter itu misalnya. Kalau di bahasa Indonesia istilah seperti mari bilang merah. Nah, merah kita juga bisa bilang lebih merah, paling merah. Terus dalam pandangan Belanda selesai. Kalau lebih dari paling merah tidak ada. Tapi dalam bahasa Indonesia ada lebih merah, paling merah, terus ada termerah. Di belakang termerah tidak ada yang lebih merah lagi. Tetapi saya sudah dengar berapa kali dari mahasiswa, ya waktu saya di Bali saya bilang ini paling merah, ternyata bahwa orang bilang yang itu masih lebih merah lagi. Jadi pandangannya
tentang lebih dan paling juga tidak sama. Oke, baik, Jadi baik. sebenarnya saya kira dalam bahasa bagaimana kalau di negara Indonesia bahasa Indonesia itu dianggap sebagai bahasa pemersatu. Nah, ini betul karena bahasa daerahnya berapa itu? 700 begitu kah? 746 Pak Itu sudah berdasarkan sangat banyak. Tapi di sini di negeri Belanda bahasa daerah berapa? Oh, mungkin 2. Bahasa Belanda dan bahasa Frisia, mungkin itu saja. Dan semua orang Frisia langsung tahu berbahasa Belanda dan banyak kali itu pengaruh bahasa Belanda ke bahasa daerah itu sangat besar juga. Tapi di Indonesia, misalnya saya keturunan Indonesia Timur, bahasa Indonesia saya cukup berbeda dengan misalnya kolega saya itu orang Minangkabau, bahasa Indonesia sedikit berbeda dengan saya. Saya tak pernah pakai istilah aku. Tak pernah, saya selalu pakai saya. Tapi saya mengerti aku. Itu lain lagi, tapi saya tidak cenderung untuk memakai itu. Orang Jawa lain lagi. Tapi semuanya mau tidak mau bahasa Indonesia. Itu di sini juga tidak dimengerti. Oke. Misalnya, kalau misalnya mahasiswa juga bertanya kepada kami, mana Indonesia, bahasa Indonesia yang benar, mana yang benar. Kami cuma mau belajar yang benar. Biasanya saya juga menjawab dengan bahwa ya semuanya sama-sama benar, tapi mungkin orang Minang lebih suka yang itu. Kalau orang Ambon lebih suka yang sana. Tapi sama-sama benar lah, karena orang Indonesia begituan. Tidak ada yang satu lebih bagus daripada yang lain. Bahasa Indonesia itu bahasa pemersatu, sehingga perbedaan yang muncul dalam bahasa Indonesia tak pernah dianggap sebagai salah, tetapi sebagai varian saja. Kan orang Manado bahasanya tidak sama dengan orang Batak misalnya, tidak sama, tetapi sama-sama orang Indonesia. Orang Belanda tidak mengerti itu. Iya, betul Pak, betul. Jadi memang bahasa Indonesia itu berdasarkan penelitian tahun 2019 kurang lebih ada 718 sampai 746. Mungkin ada beberapa yang belum terdeteksi atau ada beberapa juga yang punah. Tapi memang ketika ada dalam kesatuan gitu ya, bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu, tidak ada yang lebih bagus, betul Pak, dan tidak ada yang lebih jelek ketika berbicara bahasa Indonesia. Saya sepakat dengan Pak Aune. Oke, baik. Seperti itu Pak, kita akan melanjutkan. Ini mahasiswa saya ada yang ingin bertanya ke Pak Aune terkait dengan pendidikan, pembelajaran bahasa dan budaya juga Pak. Silakan Mbak JJ. Baik, Pak Aune sebelumnya izin bertanya. Bahasa Indonesia dan bahasa Belanda itu kan memiliki beberapa hubungan yang sangat erat. Bahkan beberapa kata-kata dari bahasa Indonesia banyak diserap dari bahasa Belanda. Nah, bagaimana caranya mengakulturasikan budaya Indonesia kepada budaya Belanda agar kita itu agar pembelajaran bahasa Indonesia itu bisa masuk lewat budaya sehingga lebih menarik. Sekian, Pak. Terima kasih. Oh, terima kasih. Jadi saya cek dulu apa saya mengerti dengan baik. Jadi bahasa Indonesia ada banyak istilah yang berasal dari bahasa Belanda, saya tahu, tetapi terbalik juga, bahasa Belanda juga ada istilah yang berasal dari bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Nah, yang menjadi masalah untuk mahasiswa Indonesia yang datang ke negeri Belanda sini, itulah bahwa khusus yang tadi sudah dibicarakan itu. Ini masalahnya berkait dengan perbedaan kesopanan misalnya. Misalnya orang Indonesia yang datang ke Leiden biasanya cenderung untuk diam. Kalau misalnya ada satu diskusi dengan dosen, biasanya si mahasiswa Indonesia cenderung untuk mundur sedikit. Tak pernah berani, mari bilang, melawan. Tidak berani, tidak setuju dengan si dosen. Tetapi khususnya di sini, khususnya di Universitas Leiden juga, tapi di negeri Belanda, mari bilang si dosen coba
menarik si mahasiswa sehingga mahasiswa berani melawan, berani tidak setuju. Nah, ini berkait dengan budaya kita. Kita menganggap bahwa si dosen sedikit di atas, jadi saya tidak boleh melawan karena itu kurang ajar. Di sini di negeri Belanda terbalik. Kalau di sini tetap diam itu dianggap kurang ajar. Atau setuju saja itu juga dianggap sebagai tidak betul. Jadi dulu waktu saya masih S1, saya juga keturunan Indonesia. Jadi waktu saya S1, profesor saya juga marah dengan saya dulu. Oleh karena saya iya terus saja. Oh ya Pak. Akhirnya Pak Profesor itu marah dengan saya. Katanya tadi saya menyebut sesuatu yang sebenarnya sangat omong kosong, tapi kamu ini tetap setuju. Itu sebenarnya tidak betul. Ini berarti bahwa kamu mahasiswa ini dalam hati tidak setuju tetapi tidak bilang. Itu tidak sopan. Wah, waktu itu saya juga kaget. Itu ada di seluruh masyarakat. Kalau mau ke pasar untuk membeli sesuatu, kita harus tahu itu. Kalau kita mau ujian di Universitas Leiden misalnya, kita harus sadar bahwa ini satu contoh saja. Kalau ada ujiannya jam 9, berarti harus ada di situ jam 9. Jangan berani masuk 5 menit lewat jam 9. Karena di sini kalau bilang jam 9 artinya jam 9. Kita di Indonesia, iyalah jam 9 artinya kira-kira sedikit di jam 9 situ. Jadi kalau saya terlambat 15 menit tidak apa-apalah. Jam karet Iyalah, ini makna jam karet itu. Tapi di negeri Belanda itu tidak ada. Dan itu sudah terjadi berapa kali bahwa mahasiswa Indonesia itu sangat keliru waktu itu terjadi karena bukan saja si profesor yang tidak setuju, kawan mahasiswa lain juga tidak setuju. Dan ini sangat berbeda. Tetapi menurut saya yang paling penting itu si mahasiswa harus berani sebenarnya mempertanyakan pandangan si profesor. Itu di Indonesia tidak biasa, saya tahu. Kalau di Malaysia juga tidak biasa, dan waktu saya di Filipina juga tidak begitu biasa. Jadi ini satu ciri budaya Nusantara umum. Tetapi di sini, di negeri Belanda, sebenarnya itu dianggap sangat baik, sangat sopan, kalau berani mempertanyakan pandangan Pak Profesor. Jadi dalam kuliah bahasa Indonesia saya juga kadang-kadang harus membuat itu. Jadi kalau saya memperlihatkan satu pisang, saya juga kadang-kadang bilang, ini apel kah? Orang Belanda langsung jawab, bukan Pak, itu pisang. Tapi orang Indonesia biasanya bilang, ya boleh Pak. Boleh. Tetapi makna boleh dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu tidak sama dengan terjemahan Inggrisnya it's allowed. Maybe so, tidak begitu. Boleh sebenarnya menurut saya berarti bahwa Bapak berpandangan begitu, ya saya sudah mengerti, tapi saya diam saja. Ibu juga tahu bahwa orang Belanda biasanya sangat terharu kalau orang Indonesia memakai istilah iya. Istilah iya dalam bahasa Belanda kebetulan sama. Bahasa Belanda juga iya. Dalam bahasa Belanda, kalau kita bilang iya artinya setuju. Tapi di Indonesia, kita tahu kalau saya bilang iya, itu tidak berarti bahwa saya setuju, itu berarti saya mendengar apa yang dibilang. Ya. Tapi tidak berarti bahwa setuju. Di negeri Belanda, kalau misalnya kita bilang, mari kita bertemu jam 10. Terus saya pakai cara Indonesia, saya
menjawab, ya Pak. Dalam kerangka Indonesia kita semua tahu bahwa iya orangnya coba sampai jam 10, tetapi kalau tidak jadi ya tidak jadi, tidak apa-apa. Di negeri Belanda kalau tidak ada di situ jam 10 semua orang marah. Karena di negeri Belanda itu paling tidak boleh. Jadi jam karet itu tidak ada di negeri Belanda. Jadi kalau mahasiswa mau datang ke negeri Belanda harus sadar bahwa pandangan terhadap kesopanan, pandangan terhadap janji sangat berbeda dengan pandangan di Indonesia. Satu contoh lain, misalnya kalau saya di Indonesia, saya di Jakarta, banyak orang sudah cepat bertanya, ini dari mana? Ya, saya negeri Belanda. Iya, tetapi kenapa begitu lancar lah? Ya, itu oleh karena saya keturunan Indonesia. Saya dari Indonesia Timur. Oh, Indonesia Timur. Kita di Indonesia selalu begitu. Kita bertanya dulu, ini dari mana? Oh, orang Batak. Oh, orang Sunda. Oh, orang Jawa. Di negeri Belanda, itu sangat tidak boleh. Kita tidak boleh bertanya bahwa ini dari mana? Oh, orang Maroko. Oh, orang Turki. Tidak boleh. Sama-sama Belanda tidak ada bedanya walaupun nama keluarga bukan Belanda, lain sekali pandangan Belanda itulah bahwa tidak boleh bertanya tentang latar belakang etnis orang. Di Indonesia tidak apa-apa oleh karena semua suku bangsa atau semua grup etnis dianggap sama-sama orang Indonesia, tidak apa-apa. Di negeri Belanda masih ada sedikit perasaan panas tentang itu. Jadi biasanya kalau ada orang Indonesia datang atau orang Melayu juga, mereka cepat pakai istilah race atau etnik atau begitu. Orang Belanda sangat tidak suka itu. Orang Belanda sangat tidak suka dan itu sebenarnya boleh mempersulit diskusi antara dua orang kalau istilah begituan disebut. Nah, begini dulu, saya cerewet lah. boleh saya mengisi sedikit? Boleh saya? Silakan. Karena kami tadi bilang tentang mahasiswa ya. Mahasiswa di sini memiliki kuasa. Betul ya, Pak? Betul. Ja, dan ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen, maar ze zitten in een union, een vakbond, de LAX. Oh ya. Oh, saya harus menjelaskan sedikit tentang itu. Ya, bagus. Okay, Tapi okay. jangan lupa juga menjelaskan mahasiswa di sini boleh tuntut Bapak Van Engelenhoven ke pengadilan kalau mereka tidak setuju. Itu gak mungkin di Indonesia ya. Saya yakin itu tidak ada. Ya, makanya itu sangat beda. Waktu kemarin saat saya siaran bersama siswa-siswa dan saya bilang pakai kebiasaan Eropa, siswa di sini boleh tuntut, jangan minta, jangan tanya, tuntut karena kamu siswa di sini memiliki hak. Saya diam, Bapak Van Engelenhoven akan jelaskan apakah benar atau enggak kekuasa mahasiswa di sini. Ya, betul. Silakan, jadi oleh karena si mahasiswa, calon mahasiswa membayar edukasinya pada universitas, itu berarti dalam kerangka Belanda bahwa si mahasiswa juga berhak. Jadi apa artinya? Kedua pihak berhak. Jadi si mahasiswa berhak, si dosen juga berhak. Kalau sesuatu terjadi sehingga si mahasiswa tidak dapat membuat ujiannya, si mahasiswa berhak untuk meminta ujian lain. Si dosen berhak untuk menolak kalau ada alasannya. Misalnya si mahasiswa tak pernah ke kuliah, saya tidak mau. Saya langsung menolak, tidak mau. Tapi kalau si mahasiswa tidak setuju, boleh bawa saya sampai keadilan untuk mendapat haknya. Itu betul di negeri Belanda. Jadi, oleh sebab itu di sini di negeri Belanda si mahasiswa dan si dosen seperti lebih pangkatnya sama, hampir sama. Equal. Ya, ada equality. Jadi ada kesamaannya.
saya tahu di Indonesia itu tidak begitu. Di Indonesia itu berkait dengan mari bilang pengetahuannya. Si dosen tahu lebih daripada si mahasiswa, jadi si mahasiswa ada di posisi menerima. Si dosen ada di posisi memberikan atau di posisi kasih. Di negeri Belanda itu tidak begitu. Itu tidak begitu. Saya ada satu cerita dulu, ada satu profesor ya, jangan disebut namanya, sudah ini rahasia lah. Kita di negara Indonesia atau apa budaya Nusantara kita suka gosip sedikit, jadi saya gosip sedikit. Dulu waktu saya masih S1 ada satu profesor yang kebetulan pergi ke Indonesia tanpa beritahu bahwa sudah tidak ada di universitas lagi. Jadi waktu itu kami ke kuliah, ternyata si profesor sudah tidak ada. Orang tidak tahu di mana orangnya. Wah, orangnya di mana nih? Ternyata waktu kami menghubungi sekretaris, baru kami diberitahui bahwa ibu itu sudah ke Indonesia. Oh, tinggal di sana berapa lama ya? Tidak tahu, 6 minggu kah, 7 minggu kah? Sekarang itu tidak mungkin lagi, tidak boleh lagi. Si dosen jangan berani buat begitu lagi, karena kalau berani membuat begitu berarti nanti harus keadilan itu. Tapi saya juga ada mahasiswa yang dari sini ke Jogja yang mengeluh, menelpon saya oleh karena mereka mau mengikuti kuliah bahasa Jawa. Mereka ke ruangan kuliah, ternyata bahwa tidak ada orang sama sekali. Mana itu si dosen dan mahasiswa juga tidak ada, jadi bagaimana kuliahnya? Iya, ini cara Indonesia. Jadi semua mahasiswa Indonesia tahu, tetapi tidak memberitahu mahasiswa Belanda, sehingga mahasiswa Belanda tersendiri ada di ruangan. Dan di Indonesia kita langsung bilang, oh sorry, ya sudahlah, bisa terjadi, sorry. Di negeri Belanda tidak mungkin itu. Jadi yang sebenarnya berkuasa, yang lebih kuat daripada yang lain itu si mahasiswa, sangat kuat. Sebenarnya saya juga kasihan dengan si dosen, oleh karena si dosen harus berani melawan si mahasiswa. Kalau nilainya terlalu sedikit, ada bahayanya bahwa si mahasiswa akan menolak, tidak setuju dengan nilainya. Terus juga ada diskusi tentang itu. Jadi mari bilang cuaca universitas sangat berbeda di antara Belanda dan Indonesia itu. Baik, kami kembalikan kepada Pak Wilky. Dia kaget. Baik, betul Pak. Sebetulnya sekarang memang lebih bebas ya. Kalau dulu memang saat saya S1 juga seperti Pak Engelhoven begitu ya. Tetapi sekarang lebih banyak mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya, untuk berdiskusi. Tapi mungkin Mbak Jeje dan Mbak Rosa bagaimana? Gitu ya. Oke, baik. Biasanya ada mungkin Pak, saya juga menebak bahwa ada yang malu-malu atau ada yang masih merasa takut salah juga Pak, seperti itu ya. Ini juga saya langsung bisa gabung di situ, karena istilah malu misalnya, ya kalau kita mau menerjemah malu dengan bahasa Inggris atau bahasa Belanda, terjemahan yang muncul di situ, betul, saya tidak mau bilang bahwa salah, tetapi makna malu itu sangat luas. Begitu luas, sehingga tidak sama dengan terjemahan Belanda itu misalnya. Oh, sama sekali tidak. Jadi satu contoh yang ada di sini, kalau Pak Wilky ini kebetulan ada di sini, dan kita sedang minum kopi, dan saya melihat di luar jendela, di luar kaca sana, ada seorang, ya saya tidak tahu, seorang tua berjalan yang baru keluar dari toko terus jatuh. Ternyata bahwa itu mari bilang kenalan dari Pak Wilky ini. Perasaan yang muncul,
itu bisa Pak Wilkie malu. Aduh, untuk orang Belanda mau malu di mana sih? Itu orang di luar, kita tidak perlu malu. Tetapi kita cepat malu. Saya juga malu kalau misalnya saya ada di luar, saya bertemu dengan mahasiswa Indonesia yang sebenarnya sedang berbicara dengan eh, orang Belanda, pakai bahasa Belanda, tetapi beberapa istilah yang dipakai sebenarnya kurang enak. Dalam hati saya, apa yang muncul itu perasaan malu. Mengapa saya harus malu? Ini bukan saya yang buat salah, itu orang lain yang buat salah. Tetapi toh saya malu. Orang Belanda tidak malu kalau mereka ke Indonesia terus ternyata bahwa membuat salah, kalau yang masuk kuil di Bali dengan pakai sepatu atau bagaimana yang sebenarnya dilarang, ya itu salah mereka. Jadi masyarakat Belanda sangat individualis. Masyarakat Indonesia lebih komunal. Jadi kita di Indonesia sangat menghargai orang di samping atau tetangga. Orangnya pikir apa sebenarnya. Di negeri Belanda itu juga ada, di desa ada, tetapi di kota sudah tidak begitu. Dan juga mahasiswa biasanya tidak menganggap itu sangat penting bagi mereka. Jadi perasaan malu misalnya, itu khusus untuk orang-orang Indonesia atau mahasiswa Indonesia yang datang ke universitas lain, khususnya yang S3. Di sini kalau S3 harus mengarang sesuatu. Terus si supervisor akan membacanya, lalu memberikan masukan. Nah, kalau cara Indonesia yang sopan, kalau saya mendapat sesuatu, saya menganggap kurang bagus, tetapi si calon itu orang Indonesia, tak pernah akan saya bilang bahwa, aduh, teks ini begitu jelek, ini harus dikembalikan, terus setelah 3 bulan kembali lagi untuk diperbaiki. Saya tidak mau baca yang kacau begini. Kan kenapa tidak? Karena kita malu toh. Tidak boleh begitu. Jadi cara Indonesia saya membacanya, saya tidak setuju, langsung saya bilang, oh iya, bagus juga, tetapi mohon maaf, saya kurang mengerti teks ini. Jadi coba dijelaskan sedikit bagaimana, apa maksudnya persisnya. Dalam kerangka Belanda, bilang saja, salah, harus diperbaiki. Pulangnya minggu depan supaya saya tahu apa sudah diperbaiki atau tidak. Di Indonesia itu tidak enak. Toh bahasanya tidak enak. Ini yang betul-betul perbedaan antara masyarakat Belanda dan masyarakat Indonesia. Dan sudah terjadi berapa kali bahwa calon S3 Indonesia sangat kaget atau sangat malu waktu bertemu dengan supervisor yang terus terang begitu saja. Orang Indonesia tidak begitu senang dengan yang terus terang itu. Baik, betul Pak. Jadi mungkin kebiasaan ya Pak ya, Pak Engelhoven, bahwa orang Indonesia ini harus ada apa namanya hedging begitu. Jadi Iya. apa yang disembunyikan begitu ya. Tapi sebetulnya maknanya begitu ya. Itu seperti itu. Betul. Saya mau potong dulu ya Pak Oh iya, Wilkie. boleh, Saya mau silakan, potong dulu Mas. ya. Saya mau kasih tahu kepada semua orang, kami tidak boleh bikin kesalahan ini ya. Walaupun Bapak Van Engelhoven keturunan Indonesia dan dia tahu banyak, itu tidak cuma dari keturunannya. Maka dia tahu banyak dari orang negara Indonesia. Ya, Bapak Van Engelhoven di Universitas Leiden ada dari jurusan humanitas ya. Yeah. Southeast Studies. Yeah. Southeast Studies ya. Itu berarti selain bahasa, Bapak Van Engelhoven, mereka juga mengajar siswa di sini. Semua dari struktur Indonesia, juga dari Jepang, Korea, dan negara-negara dari Southeast Asia. Tapi hari ini kita fokus kepada Indonesia ya,
Karena gimana dengan pemerintah Indonesia, gimana dengan hukum Indonesia, itu semua diajari oleh pihak Bapak Van Engelhoven. Jadi saya juga mau sarankan ya kepada Bapak Wilkie dan semua, bahasa itu bagus, sudah jelas Bapak Van Engelhoven tahu pak dia ya, disiplina Bapak sangat bagus. Tapi selain ini, saya juga mau bahas soal sektor-sektor dari Southeast Asia Studies. Kenapa orang Belanda berminat belajar struktur-struktur dari pemerintah Indonesia? Kenapa mau tahu bahasa sejarah Indonesia? Kenapa terutama di sini ya, sekarang ini hot topic, saya harus mau menyebut ini. Di Eropa ada komunitas besar ya, Muslim, dan mereka nikah sesuai agama ya. Tapi kalau mereka mau cerai harus ke pengadilan. Ya, nah kalau mereka ke pengadilan dan mereka mengatakan kepada Bapak Hakim, oke, saya nikah sesuai aturan Syariah law. Ya, dan Syariah law ini ya dia selalu akan mikir ya mana Bapak Hakim Belanda tahu Syariah law. Jadi dia bisa bohong banyak. Tapi jangan berani. Kenapa jangan berani? Bapak Hakim ini akan selalu tanya, Bapak boleh menunjukkan kepada saya yang mana ini tertulis? Dan kenapa saya bilang begitu? Salah satu sektor dari Southeast Studies ini ada juga hukum Syariah law. Tanya kepada Bapak Van Engelhoven apakah itu benar atau enggak. Dan tanya juga jurusan-jurusan dari humanities ini apa. Karena kami sudah bahas banyak dari bahasa, tapi Bapak Van Engelhoven memiliki lebih banyak untuk cerita kepada rakyat Indonesia. Jadi menggunakan waktu dengan baik. Tanya kepada Bapak ini, ya. Dan biarlah dia mengakui apakah benar atau enggak. Silakan Pak Wilkie. Oke, baik, terima kasih Pak Sing. Kita beralih lagi mungkin ya Pak Engelhoven ke Mbak Rosa. Silakan Mbak Rosa yang akan bertanya kepada Pak Engelhoven. Baik, terima kasih. Ya. Pak Aune, tadi saya sudah mendengar apa saja yang sudah Bapak alami, yang Bapak hadapi selama mengajar dan memperkenalkan bahasa Indonesia kepada mahasiswa Bapak. Yang ingin saya tahu dari Bapak, apakah ada hal atau dasar yang menjadi semangat motivasi Bapak dalam memperkenalkan bahasa Indonesia yang ingin juga Bapak bagikan kepada mahasiswa Bapak sendiri gitu, yang saat ini juga sedang Bapak ajari dalam memperkenalkan bahasa Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan juga bagus. Jadi saya sebagai bahasawan, sebagai linguist, saya dulu fokus pada bahasa daerah semuanya. Oleh karena ibu saya juga merupakan anggota dari etnik yang sangat kecil, penuturnya cuma 7.000 orang. Dan waktu itu dulu saya sangat tertarik pada bahasa daerahnya waktu itu. Dan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu yang kami pakai di rumah, dulu saya menganggapnya tidak terlalu menarik. Sekarang, oleh karena saya mengajar bahasa Indonesia, saya mulai sadar bahwa iya, tetapi bahasa Indonesia sebenarnya sangat bagus kalau kerangka Eropa tidak dipakai. Kalau kerangka Eropa dipakai, banyak ciri bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu tidak muncul dalam pengajaran, oleh karena yang belajar itu memakai kerangka sendirinya.
apa yang terjadi sesuatu yang sangat menarik bagi si mahasiswa dan saya sangat senang untuk membagi itu. Ini berkait dengan, mari bilang, pemakaian bahasanya. Bukan saja tata bahasa itu juga bagi saya sebagai bahasawan menarik, tetapi untuk orang luar ya tidak terlalu menarik mungkin. Tetapi kalau berkait dengan budaya kita, kita tahu di negara Indonesia budaya sangat berbeda, macam-macam. Dari Papua sampai Aceh, sangat berbeda. Tetapi toh ada beberapa fitur, beberapa ciri yang sama di mana saja. Bisa di Ambon, bisa di Aceh, ada beberapa ciri yang betul-betul sama dan saya senang sekali untuk memperlihatkan itu kepada si mahasiswa yang tidak sadar itu. Yang tidak sadar. Kadang-kadang ada beberapa keturunan Indonesia di kuliah saya juga yang tidak sadar bahwa mereka belajar beberapa mari bilang kelakuan lah. Mereka belajar beberapa kelakuan dari orang tuanya dan nenek dan kakek yang tidak disadari bahwa itu sebenarnya ciri budaya Indonesia. Itu dibawa waktu mereka datang ke negeri Belanda. Orang tidak sadar, mahasiswa itu sudah tidak tahu bahasa Indonesia, tetapi kelakuannya cukup dekat dengan orang Indonesia sekarang ini. Mereka baru belajar dalam kuliah bahwa oh ini sebenarnya ciri budaya Indonesia. Oh saya tidak tahu bahwa saya juga ada pengaruh dari sana. Itu saya senang sekali supaya saya mau bahwa kita sebagai penutur, kita sendiri, tetapi juga orang Belanda mulai sadar tentang keindahan budaya Indonesia. Saya tidak terlalu suka kalau, maaf ya, tetapi kalau di Indonesia selalu melihat ke barat dan kehebatan itu ada di Eropa atau di Amerika. Mobil besar, apa saja, ada pesawat, ada ini, ada itu. Walaupun negara Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat hebat, sangat luar biasa, dan kita lupa sebenarnya kehebatannya. Saya tahu sendiri, dari saya sendiri, anak saya juga lulus S3 tentang satu ciri budaya Indonesia sebenarnya, yang sebenarnya kediaman. Kan orang Indonesia kalau tidak setuju, kita diam saja toh. Kita diam saja, kalau tidak setuju diam saja. Nah, anak saya dulu mengarang S3-nya tentang istilah diam. Kalau si ayah tidak setuju, tidak marah tetapi diam, tidak bilang apa-apa. Itu dalam masyarakat Belanda itu tidak ada. Jadi dia mau mengarang S3-nya tentang ciri itu, di negeri Belanda tidak ada satu universitas yang tertarik pada topiknya, sehingga dia harus ke Jerman untuk mendapat S3-nya. Jadi saya sangat senang kalau saya bisa ya mengajarlah atau memperlihatkan ciri dalam dari budaya Indonesia supaya orang luar sadar bahwa ini budaya Indonesia itu luar biasa, itu bagus sekali. Kita tidak perlu membanding itu dengan budaya Amerika atau Inggris atau manapun. Tetapi mungkin saya terlalu nasionalis lah, saya diam saja. Baik Pak, semangat betul ya, semangat betul untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang luar biasa ya, terutama dengan dari kami dari program studi pendidikan bahasa Indonesia bagi penutur asing, itu merupakan satu di antara langkah-langkah untuk menjadikan Indonesia luar biasa dan untuk menjadikan bahasa Indonesia mendunia seperti itu, Pak Engelhoven dan Pak Singh begitu. Baik, sebelum saya akan bertanya lagi kembali ke Pak Engelhoven, barangkali di teman-teman yang ada di Zoom, Bu Osi ataupun Pak Jacques mau bertanya,
terkait BIPA yang ada di Leiden? Saya persilakan. Ada teman-teman yang di Zoom? Ada, silakan. Ray, baik, silakan Ray. Jika ingin bertanya, silakan langsung. Terima kasih kepada Bapak Aune yang tadi sudah menjelaskan perihal bahasa Indonesia, bahasa Indonesia dan juga bahasa lainnya di Belanda. Saya mau bertanya terkait non-verbal communication. Ya. Kalau kan seperti yang kita tahu, kalau orang Indonesia itu orangnya mudah tersenyum, bahkan kepada orang yang belum kenal juga ketika berpapasan akan selalu tersenyum. Nah, apakah kalau di Belanda tersenyum itu ya menandakan suatu apa namanya itu keramahan atau apakah ada makna lain seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya, ini betul. Kalau mari bilang bahasa nonverbal itu dari Indonesia cukup berbeda dengan di Eropa, khususnya di negeri Belanda. Oleh karena negeri Belanda itu merupakan satu negara kecil dan penduduknya biasanya dianggap di Eropa sebagai ya mari bilang orang yang sangat keras atau sangat diam, jadi tidak begitu cepat bergaul, harus ke sana dulu dan harus ada, saya tidak tahu ya, harus ada beberapa hari atau beberapa minggu di satu tempat baru orang Belanda bergaul dengan tamunya dengan betul. Kalau di Indonesia kita bertemu dengan orang yang tidak dikenal, tamu atau apa saja, kita cenderung langsung senyum. Bukan saja senyum, tetapi juga misalnya ada beda antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Saya keturunan Indonesia Timur. Di Indonesia Timur kita harus cerewet, harus bicara banyak. Kalau diam artinya orangnya sakit atau marah. Jadi cerewet, bicara banyak tanpa bilang apa-apa, tidak ada apa itu, tidak ada message, tidak ada berita dalam bicaranya, asal berbunyi, harus ada suara. Di orang Jawa, kalau tidak ada message, senyum saja tidak usah sebut juga. Jadi Indonesia sangat besar ya, itu Aceh itu misalnya kalau di Dublin, di Irlandia itu, Papua itu ada di Moskow mungkin, di Rusia. Jadi sangat besar, perbedaan ada banyak. Itu berarti bahwa kalau dibanding dengan satu negara kecil seperti negeri Belanda, orang Indonesia sudah biasa dengan mari bilang perbedaan kelakuan. Kita mau tahu dulu orangnya dari mana, orang Aceh atau orang Manado. Kita mau tahu dulu supaya kita tahu oh mungkin kelakuannya begini. Kalau kurang tahu kita senyum saja. Karena senyum artinya menurut saya bahwa saya masih in control. Saya bisa mengontrol diri, tidak apa-apa. Itu senyum. Tetapi di negeri Belanda, senyum selalu berarti suka. Di Indonesia tidak selalu berarti suka. Di Indonesia juga bisa bahwa saya sebenarnya marah. Orangnya tidak tahu ya, orangnya membuat sesuatu sehingga saya bertemu dengan orangnya, saya senyum dulu. Saya senyum dulu kan dalam kerangka Indonesia kita berbicara itulah sejenis mari bilang sejenis perang lisan lah. Kita mau tahu dulu pangkatnya, umurnya, macam-macamnya. Di negeri Belanda sangat berbeda. Jadi kalau orang Indonesia ke negeri Belanda dan si profesor marah dengan si mahasiswa, pasti si mahasiswa nanti senyum.
Oleh karena si profesor marah dengan mahasiswa, si mahasiswa senyum. Orang Indonesia tak pernah melihat ke mata si pendengar. Di negeri Belanda itu dianggap sangat kurang ajar. Itu kurang ajar. Di Indonesia itu terbalik. Kalau saya berbicara dengan nenek saya, jangan berani saya melihat wajahnya, saya lihat sedikit ke samping. Atau saya lihat ke kakinya. Tapi tak pernah ke mata, itu tidak, kurang ajar itu. Tidak suka. Di negeri Belanda terbalik. Berkait dengan pandangan mereka tentang terus terang. Jadi dalam filsafat Belanda itu saya melihat matamu supaya tahu jelas bagaimana pandangan saya. Saya marah bisa lihat di mata saya. Saya bisa lihat matamu, saya tahu persis pandanganmu. Ya di Indonesia jangan begitulah. Jangan berani anak saya melihat mata saya ayah lah, jangan sampai begitu. Kita tidak suka. Jadi itu masalahnya. Kemarin saya ada satu teman yang kembali dari Indonesia ada di kereta api. Terus orangnya jatuh di kereta api, ternyata bahwa orang yang dikeliling senyum atau tertawa. Orangnya marah sekali waktu bertemu dengan saya. Orang Indonesia ini bagaimana saya jatuh tidak ada satu yang bantu saya berdiri, tetapi semuanya tertawa. Bukan itu. Kalau saya melihat sesuatu, kalau orangnya jatuh dekat saya juga cenderung senyum, bukan oleh karena saya suka, tetapi oleh karena saya menyimpan perasaan malu saya. Itu perbedaannya. Jadi kalau betul-betul orang Indonesia mau ke misalnya negeri Belanda untuk bergaul dengan orang Belanda harus tahu tentang mari bilang bahasa non-verbal itu di negeri Belanda. Banyak kali orang Indonesia juga berpendapat bahwa orang Belanda itu marah. Tidak marah. Cuma mari bilang adat kelakuan mereka sedikit berbeda dengan orang Indonesia. Saya tidak tahu apa saya sebenarnya menjawab pertanyaan saya. Itu gara-gara cerewet. Betul, cerewet itu. Bagaimana Mas Ray menjawab pertanyaan atau mau bertanya lagi tadi? Untuk kali ini sudah cukup dulu. Sudah. Nah, sudah terjawab pertanyaan Sudah saya. Pak Ngeloban katanya. Terima kasih Pak Auna. Oke, baik. Begitu tadi jawaban dari Pak Ngeloban. Kita lanjutkan. Barangkali yang ada di Zoom juga ada yang mau bertanya kembali ke. Oke, baik. Saya persilakan untuk bertanya ke Pak Engelenhoven. Selamat sore, terima kasih Pak Wilky. Izin bertanya Pak One, saya ingin mengetahui bagaimana kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia di negeri Belanda, karena di Indonesia tepatnya maksudnya kurikulumnya berganti-ganti gitu. Bagaimana dengan kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia di Belanda? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ini khususnya untuk penutur asing ya? Iya betul Pak. Oke. Ini sebenarnya cerita sedikit sedih karena dulu waktu saya masih S1 di zaman purbakala itu. Waktu itu mari bilang pengajaran bahasa Indonesia perlu 6 tahun. Kami belajar tentang tata bahasa, penggunaan bahasa, sastranya, sastra Melayu lama, sastra Indonesia. Sekarang oleh karena mari bilang pandangan modern sudah lain, bahasa Indonesia itu cuma 2 tahun. Dan 2 tahun itu cuma dipakai untuk belajar memakai bahasa daerah. Jadi kalau berkait dengan sastra Indonesia itu hampir tidak ada karena itu sudah dicampur dengan bahasa Hindi. Oleh karena jurusan saya atau prodi saya itu sekarang mengajar
berapa bahasa ya? 4 bahasa, bahasa Sanskerta, bahasa Tibet, bahasa Hindi, dan bahasa Indonesia. Dan sastra untuk semua bahasa itu, 4 bahasa itu harus diajar juga. Itu berarti bahwa mari bilang bagian untuk sastra Indonesia sebenarnya diperkecil oleh karena ya bahasa yang lain juga harus dibahas sastranya. Jadi sekarang dan ada sesuatu yang masih penting yang lebih mirip atau mungkin lebih cocok dengan BIPA, itulah bahwa pengajaran atau pelajaran bahasa itu dianggap sebagai istilahnya non-contact course. Ini istilah Indonesia itu kuliah tanpa isi sebenarnya. Jadi belajar bahasa itu sesuatu ya, di masyarakat Belanda dianggap sebagai sesuatu yang cuma harus tahu kata. Jadi kalau saya sudah tahu istilah pisang, oke, saya sudah lulus, saya bisa ke kursus nomor 2 karena sudah tahu istilah pisang. Nah, kita tahu bahwa itu sangat-sangat omong kosong, sebenarnya tidak benar. Tetapi itu masalahnya dengan pengajaran secara BIPA di sini. Masalahnya tentu saja bahwa yang mengajar bahasa Indonesia itu betul-betul penutur bahasa Indonesia, tetapi yang menjadi direktur atau ketua itu semua orang yang tidak ada hubungan dengan budaya Indonesia. Jadi mereka menganggap bahasa Inggris sama dengan bahasa Indonesia, sama dengan bahasa Cina, bahasa Jepang. Sebenarnya tidak sama, itu ada perbedaan jauh. Dan masalah untuk kita sekarang ini bahwa mari bilang folklore yang merupakan warisan kolonial itu, bahwa bahasa Indonesia itu dianggap sebagai bahasa yang mudah, bahasa kanak-kanak, jadi tidak perlu begitu perhatian. Saya harus mengaku bahwa dulu saya juga pikir begitu. Baru waktu saya mulai mengajar bahasa Indonesia, saya mulai sadar bahwa ada banyak ciri yang tidak dibahas dalam kurikulum yang lama. Jadi kalau berkait dengan kurikulum, ada 2 tahun untuk belajar penggunaan dan tata bahasa Indonesia. Itu saja. Di samping itu, kalau mau belajar tentang sastra, biasanya itu di tahun pertama dari BA, itu di tahun pertama, tetapi itu dicampur dengan sastra Hindi, Sanskerta, Tibet, supaya kalau seperti dulu kita belajar dengan betul tentang sastra Melayu, itu sastra Jawa. Itu sekarang hampir tidak ada lagi. Itu cuma untuk yang betul-betul menarik. Sekarang juga ada kuliah bahasa Jawa, tapi mahasiswanya sangat sedikit. Kan banyak orang sudah tidak sadar lagi bahwa bahasa Jawa itu bukan bahasa Indonesia. Orang Jawa itu betul orang Indonesia, tetapi bahasa Jawa bukan bahasa Indonesia. Budaya Jawa juga termasuk budaya Indonesia, tetapi tidak berarti bahwa kalau Jawa itu sama dengan Indonesia, tidak. Nah, ini sesuatu yang berkait dengan zaman modern ini ya. Saya yakin untuk BA mungkin ya mungkin si dosen atau mungkin si mahasiswa tidak begitu tertarik lagi. Kita harus tunggu dulu, mungkin tahun depan atau sesudah 10 tahun mereka mau lagi. Saya tidak tahu ya. Tapi dapat gelar apa-apa setelah 2 tahun dalam kurikulum ini? Itu bachelor atau enggak? Kalau pengajaran bahasa Indonesia itu termasuk dalam pengajaran studi Asia Selatan dan Tenggara.
Jadi kalau mendapat bachelor di sini diploma tercatat di diploma tercatat South and Southeast Asian Studies. Ya. Jadi tidak ada kata bahasa Indonesia di situ, itu tidak muncul di situ. Oke. Itu Baik. di samping di situ bisa juga dari MA juga bisa jadi S2 juga bisa belajar bahasa Indonesia. Tapi biasanya itu orang dari luar semua. Oke. Dari linguistics atau ekonomi dari mana mereka ingin belajar bahasa Indonesia supaya sesudah 2 tahun itu bisa ke Indonesia sebenarnya. Ya. Tetapi itu juga tidak muncul di diplomanya. Ada contoh besar ya, tapi kami diam. Ya. Oke, bagus. Kita kembalikan ke Pak Wilkie. Pak Wilkie, silakan Pak. Baik, Pak, terima kasih. Ada pencerahan bagaimana Pak Engelenhoven memberikan perkuliahan di kelas di Leiden ya. Tapi yang pastinya Pak, berarti di Leiden itu tidak ada secara khusus untuk program studi atau departemen untuk bahasa Indonesia ya Pak ya? Atau bagaimana Pak? Sebenarnya tidak ada. Betul. Itu ya kalau kita semua orang manusia. Jadi kalau kita bertanya kepada direktur di sana di Universitas Leiden, langsung orangnya akan berjawab, oh ada. Tetapi sebenarnya tidak ada. Kalau kita pikir dengan betul, kita tidak bisa lulus S1-nya cuma dengan bahasa dan sastra Indonesia, itu tidak ada. Jadi itu berarti bahwa mengapa Universitas Leiden tetap dianggap sebagai pusat studi Indonesia? Ya, bagiannya itu karena warisannya. Di Universitas Leiden, makalah tentang Indonesia sangat banyak. Jadi misalnya di perpustakaan masih ada serat hikayat Jawa, Minang, Batak, macam-macam. Itu semua ada di Leiden. Tetapi yang menelitinya itu sedikit orang. Itu masalahnya sebenarnya. Tapi saya setuju Universitas Leiden tetap satu pusat studi Indonesia. Tetapi sekarang fokusnya pada Indonesia modern. Dulu itu Indonesia yang lama, Indonesia kolonial mungkin. Sekarang itu fokusnya pada Indonesia modern dan oleh karena posisi negara Indonesia di Asia Tenggara, di samping Indonesia juga ada fokusnya pada benua Asia Tenggara, jadi Thailand, Vietnam, khususnya Vietnam, Malaysia, Singapura, dan juga ke Filipina. Bukan saja ke Indonesia lagi. Itu sudah tidak ada. Baik. Kalau yang sekarang sedang fokus biasanya per tahunnya itu fokus ke bahasa Indonesianya itu ada tidak Pak? Kalau ada berapa orang Pak Engelenhoven? Kalau saya, ada ciri jelek di saya karena biasanya yang pasien sudah tertawa kan, biasanya yang masuk kuliah saya banyak orang, tetapi mereka masuk dengan pandangan bahwa bahasa Indonesia itu mudah, bilangnya 2 kali jamak. Nah, kalau orang begituan masuk biasanya bisa 20 atau 30 orang. Itu harus keluar pandangan begituan. Jadi saya kerja keras sehingga banyak orang lari dari kuliah saya, sehingga cuma yang mau tahu bahasa Indonesia yang betul itu masih ada. Yang cuma mau ke Bali untuk tidur di pantai, ya saya tidak perlu orang begituan. Jadi mereka tidak usah belajar bahasa Indonesia yang betul. Kalau sekarang dengan S1, yang sekarang sudah masuk ke tahun ketiga, berapa yang ambil bahasa Indonesia ya? Ya mungkin 10 orang. Tidak begitu banyak. Tapi mungkin salah saya itu di situ. Kan saya kerja keras sehingga banyak orang begitu takut, tidak berani lagi ke kuliah itu. Saya mau bahwa orang yang masuk kuliah saya untuk belajar bahasa Indonesia harus menghormati bahasa Indonesia itu. Kalau tidak menghormati bahasa Indonesia, tidak apa-apalah.
belajar bahasa lain yang juga menarik, ada banyak, tetapi tidak usah bahasa Indonesia. Jadi mungkin salah saya itu. Oke, baik Pak. Sepakat Pak. Karena saya mengajar di Moskow, kemudian di Budapest juga memang kalau mahasiswa yang tentang bahasa biasanya dibatasi jadi 10. Mungkin ya sudah, kalau 10 orang sudah normal Pak, menurut saya Pak. Kalau 10 orang, kan saya keturunan Indonesia itu, kalau 10 orang saya berani, tidak apa-apa kan. Tetapi kalau saya juga memberikan kuliah di jurusan linguistik, kadang-kadang ada 100 mahasiswa, itu terlalu banyak. Mantap Itu tidak Pak. bisa mengajar bahasa Indonesia kepada 100 orang satu ruang. Aduh, tidak mungkin. Betul Pak, betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Engelhoven jawabannya. Nah, mungkin ini mendekati waktu terakhir, ini sebagai apa ya? Sebagai pertanyaan dari saya saja. Mungkin apakah di Leiden, di Universitas Leiden ada peluang untuk mahasiswa saya untuk magang di sana atau internship mungkin Pak? Kalau ada peluang, bagaimana mahasiswa Prodi Bahasa Indonesia bagi penutur asing ini bisa bekerja sama magang misalnya bersama Bapak mengajar di sana, seperti apa kalau ada konsepnya Pak? Wah, ini saya sangat suka. Tetapi kita sudah sama-sama mengajar bahasa Indonesia, jadi kita tahu toh bahwa universitas kita keduanya selalu ada aturan kiri kanan macam-macam yang sebenarnya kurang kita ketahui. Jadi kita harus mengecek dulu apa persis aturannya sehingga kita bisa membuat magang itu. Itu betul-betul kadang-kadang juga ada magang dari Indonesia, tetapi khususnya untuk bahasa Indonesia itu sampai sekarang belum. Dan saya sangat tertarik karena saya sekarang sedang, mari bilang, ya sedikit memperbaiki pengajaran bahasa Indonesia supaya cocok dengan mari bilang pelajar Belanda, tetapi saya sangat perlu penutur bahasa Indonesia, orang Indonesia yang membantu saya dengan itu. Karena ya kadang-kadang saya juga tidak tahu persis untuk menjelaskannya dengan betul, dan saya sangat mau bahwa mahasiswa saya juga sebenarnya bertemu dengan penutur bahasa Indonesia yang logatnya atau cara bicaranya berbeda dengan yang saya punya itu. Itu sangat bagus. Jadi kalau kita mau begitu, saya sudah siap untuk mencari jalan. Betul Pak. Jadi mungkin dari pertemuan ini mahasiswa S2 di Pascasarjana di program studi pendidikan bahasa Indonesia bagi penutur asing ini bisa berkesempatan internship atau magang bersama Bapak di Leiden, atau mungkin Bapak juga bagi mahasiswa-mahasiswa Leiden yang S1-nya atau yang bachelor degree-nya tertarik untuk melanjutkan bahasa Indonesia ke S2 program studi bahasa Indonesia untuk penutur asing di Universitas Pendidikan Indonesia ini juga bisa dipromosikan Pak, seperti itu. Jadi ada kerjasama antara UPI dan Leiden, antara jurusan atau antara departemen yang Bapak ajar dengan di S2 BIPA ini Pak, seperti itu. Sepertinya akan menarik Pak, karena memang program studi kami yang S2 BIPA ini atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing ini memang diberikan mata kuliah pada keterampilan mengajar, bagaimana mengajar bahasa Indonesia untuk para penutur asing begitu Pak. Ya. Jadi sepertinya akan menarik Pak kalau ada internship misalnya mahasiswa kami ke Leiden, ataupun misalnya Bapak bisa internship mahasiswa Bapak belajar di jurusan Bahasa Indonesia S1 bisa, atau bisa melanjutkan ke S2 BIPA-nya di UPI ini Pak. Wah, ini sangat menarik. Saya tertarik loh. Ya, bagus. Iya Pak, betul. Menarik Pak. Mungkin ada nanti saya dengan Pak Yana Setiawan juga akan ada tindak lanjutnya Pak, begitu. Oke, saya menunggu ya.
Iya, Baik. selanjutnya. Ya, Pak Sing, apakah ada yang mau bisa bertanya kembali atau bagaimana, Pak? Itu terserah UPI ya. Saya beri peluang kepada kalian. Sekarang Bapak Van Engelhoven ada di sini. Tanya kepada Bapak Van Engelhoven. Ada masih banyak yang ya dia memiliki lebih banyak skill. Jangan cuma fokus. Saya sudah bilang jangan cuma fokus kepada bahasa karena itu sangat luas ya. Southeast Studies dan humanitas yang mana Bapak berafiliasi ya. Jadi itu terserah kalian ya. Saya beri waktu kepada kalian untuk tanya. Makanya UPI dan Radio Rotterdam beri peluang ini kepada siswa. Jadi silakan mau tanya atau sesudah. Nggak ada pertanyaan lagi? Barangkali di Zoom ada yang mau bertanya lagi? Ya, nggak ada orang. Farhan, Agus Setiabudi, Rain, Ardi Putra, atau gimana ya? Nggak. Itu peluang ya buat kalian. Jadi tanya, karena nanti Bapak Van Engelhoven dan Bapak Sing akan ngopi bersama dan ya peluang hilang ya. Tapi Silakan. kalau ada peminatnya yang mau tanya lagi, ya itu di belakang layar ya. Bapak Setiawan dan Bapak Sing akan Baik, bahas ada gimana lanjutkan. Agus yang akan bertanya, Pak. Silakan. Oke, silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Wilky. Izin bertanya kembali Pak. Kan kalau saya kebetulan mahasiswa pasca sarjana Prodi BIPA juga, kakak tingkatnya Rosa dan JJ. Untuk di angkatan saya itu beberapa kali program magang dengan sekolah di Australia, tapi untuk level sekolah menengah atas gitu Pak. Bagaimana dengan di Belanda Pak? Apakah ada peluang bagi pengajar BIPA untuk mengajar siswa-siswi selain di universitas begitu Pak? Terima kasih. Oke, saya mengerti. Kalau di sini di masyarakat Belanda ada banyak kuliah bahasa Indonesia di luar universitas sebenarnya. Biasanya itu diadakan oleh penutur bahasa Indonesia sendiri atau yang turunan Indonesia, tetapi itu tidak ada hubungan dengan universitas. Jadi kalau mau magang di situ ada bahayanya bahwa itu harus diatur lewat institusi lain. Kalau mau ke universitas lain itu langsung juga berarti bahwa itu harus menjadi sesuatu yang akademis, yang berkait dengan universitas. Jadi untuk SMA misalnya, di sini tidak ada karena mari bilang pelajaran bahasa Indonesia itu tidak ada di SMP atau SMA itu tidak ada. Itu cuma ada di institusi yang institusi pribadi yang suka mengajar bahasa Indonesia kepada calon turis yang mau ke Indonesia. Biasanya dulu saya juga membuat begitu, tetapi untuk magang itu sulit oleh karena saya yakin universitas tidak tertarik untuk mengatur atau mengerjakan magang pada sesuatu yang di luar universitas. Saya ini berkait saya kira dengan tanggung jawab ya. Saya yakin universitas tidak mau tanggung jawab tentang sesuatu yang di luar universitas. Jadi saya kurang berani yakin. Terima kasih Pak. Tapi kalau mau magang ya di Belanda, gimana dengan bahasa? Karena kalau saya lihat jurusan lainnya, saya memiliki siswa di sini juga ya. Mereka transport and shipping maritim. Ya. Dan
mereka tidak bisa dapat tempat magang traineeship karena di tempatnya mereka pakai bahasa Belanda. Jadi Itu masalahnya. Kalau mau magang di sini itu langsung berarti bahwa harus mahir bahasa Inggris. Kalau atau bahasa Belanda. Kalau tahu bahasa Belanda aman. Tetapi kalau biasanya harus tahu bahasa Inggris. Kalau tidak mahir bahasa Inggris, ternyata bahwa sudah sangat sulit untuk mendapat magang di sini. Terus kalau magang di Universitas Leiden itu satu kemungkinan itu bisa dibuat mungkin, tetapi kalau di luar universitas itu sangat kompleks. Kami di Universitas Leiden, kebetulan kan saya juga di komisi ujian, kami di Universitas Leiden mendapat banyak masalah dengan magang yang mau diadakan di luar Universitas Leiden, oleh karena misalnya kalau mau magang di perusahaan, ya si perusahaan itu cuma mau informasi bagi perusahaannya, tidak terlalu tertarik pada nilai akademisnya. Jadi kadang-kadang itu seperti tertabrak oleh karena laporan yang harus dibuat. Seperti minggu yang lalu itu juga terjadi. Kalau laporan yang harus dibuat pada akhir magang itu, kalau untuk universitas itu harus merupakan sesuatu yang akademis, yang berkait dengan saya tidak tahu dengan disiplinnya. Tetapi kalau misalnya untuk perusahaan, ya mereka cuma melihat finance-nya begitu atau barang begituan, tidak terlalu tertarik pada mari bilang keperluan akademis itu. Nah, di Universitas Leiden ternyata bahwa kami tidak terlalu tertarik pada magang begituan. Kalau tidak ada hubungan dengan universitas, harus ada tujuan akademis sebenarnya. Itu sangat bahaya karena saya tahu ada banyak mahasiswa yang mau magang dimanapun. Saya dulu juga ada mahasiswa yang ke Jakarta untuk magang di sana. Ternyata bahwa orangnya ditarik kembali oleh karena perusahaan itu ya tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang ada nilai akademis sama sekali. Tapi waktu itu kami tidak tahu itu. Sekarang kita tahu, jadi kita sudah sedikit was-was. Tapi itu ke Indonesia ya, magang ke Belanda atau? Kalau magang ke Belanda selalu bisa langsung ke perusahaan. Ya. Tapi jangan lewat universitas dulu. Kalau mau ke perusahaan, langsung ke perusahaan, silakan coba saja. Tapi itu pendidikannya gimana dengan itu? Karena ini masalahnya. Kalau langsung ke perusahaan, tanggung jawab pendidikan itu jatuh ke universitas sendiri, jadi ke UPI. Ya. Oh ya. Dan universitas lain ya tidur saja, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau mau lewat universitas lain berarti ini masalah. Harus dipenuhi syaratnya. Ya, harus ada syaratnya yang diikuti. Mungkin di Indonesia kami dari siaran ini belajar ya. Kenapa di Eropa ini mereka tertarik belajar bahasa Indonesia. Harus mungkin pihak UPI dan semua universitas juga memiliki mind shift. Kami di sini ya belajar bahasa Indonesia. Di Indonesia harus ada mind shift juga ya, belajar bahasa asing juga. Saya sudah beberapa kali kasih tahu kepada pendengar-pendengar setia di wilayah Indonesia, bahasa Inggris itu bagus, tapi
di Uni Eropa ada 27 negara, tapi semua memiliki bahasa masing-masing. Kalau kamu mau magang, pergi ke perusahaan, jangan lupa kamu akan kerja bersama rekan-rekan. Mereka belum tentu mereka pakai bahasa Inggris. Belum tentu semua kertas-kertas tertulis pakai bahasa Inggris. Ada bahasa asal. Makanya ada banyak kemungkinan di sini. Cuma di Indonesia harus ganti mind shift-nya dan ya membuka dunia, terutama Eropa, kepada kalian untuk belajar bahasa asing. Itu akan mempermudahkan ini kepada semua siswa untuk bisa dapat pengalaman praktek di sini. Kami kembalikan kepada Bapak Wilkie. Pak Wilkie, silakan Pak. Baik Pak, mungkin itu ada satu pertanyaan dari Zoom dari Ibu Roslina Sawitri. Pak, beliau ini sebetulnya pengajar BIPA juga dari ITB Pak, pengajar BIPA bahasa Indonesia untuk orang asing dari ITB Bandung. Tapi sekarang beliau ditugaskan oleh Badan Bahasa Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Indonesia untuk mengajar di Polandia di KBRI Warsawa, Pak. Silakan, Ibu Roslina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebetulnya ini bukan pertanyaan dari saya, tapi dari pembelajar yang ada di KBRI Warsawa. Ada di sini juga, namanya Pak Yaksek. Cuma beliau merasa belum terlalu fasih berbahasa Indonesia, jadi saya akan coba bantu untuk bertanya kepada Pak Owen ya. Beliau bertanya, mengapa kok bisa ada kosakata seperti mebel dengan pantofel yang mana lumrah ada di bahasa Indonesia, tapi kok tiba-tiba ada di bahasa Polandia gitu, sama artinya pun sama, pronunciation-nya juga sama ya, mebel, pantofel. Karena sepengetahuan beliau itu adanya dari bahasa Belanda ya, tapi tidak ada kata-kata di dalam bahasa Belanda sepengetahuan beliau yang sama dengan kata-kata di bahasa Polandia. Beliau ini penutur bahasa Polandia, bisa bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Italia, dan sekarang sedang belajar bahasa Indonesia. Begitu mungkin Pak Owen, apakah Bapak ada pandangan-pandangan atau mungkin pendapat? Terima kasih Pak Owen dan Pak Sing. Ya, silakan Pak. Aduh, oke. Saya diuji. Mohon maaf, bukan oleh saya ya Pak. Jadi kalau ya betul, jadi saya tidak sadar bahwa istilah seperti mebel dan pantofel juga muncul dalam bahasa Polandia. Kalau mebel itu Bapak itu juga berbahasa Prancis, jadi mebel itu berasal dari bahasa Prancis sebenarnya. Kalau pantofel ya itu sangat Belanda, betul. Saya tidak mengerti juga kenapa sampai di Polandia itu, karena saya cuma tahu bahwa dulu negara Belanda itu karena negara sangat kecil, juga sangat fokus pada apa istilahnya, saya lupa dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia apa itu? Trade apa itu? Perdagangan. Oh, perdagangan, betul. Negara Belanda karena kecil menjadi pakar perdagangan di Eropa dari dulu. Berarti orang Belanda dari dulu, masyarakat Belanda, orang Belanda selalu mau belajar bahasa asing. Oleh sebab itu orang Belanda sangat pintar berbahasa Inggris misalnya. Hampir semua orang Belanda berbahasa Inggris. Kalau bicara dengan mereka dengan bahasa Belanda, cepat mereka
lompat ke bahasa Inggris untuk menjawab, tidak pakai bahasa Belanda. Sangat berbeda dengan orang Prancis atau orang Jerman. Orang Jerman mau berbahasa Jerman, orang Prancis mau tidak mau berbahasa Prancis. Saya yakin bahwa mungkin pedagang Belanda dulu tiba ke Warsawa atau ke Polandia untuk menjual mebel dan pantofel itu. Saya kira begitu. Baik, Bapak. Saya sudah menuliskan terjemah dari jawaban Bapak untuk Pak Yatsek. Saya kira terima kasih banyak, Pak Wen. Terima Semoga kasih. dapat berjumpa ya, karena Ya, bulan depan mari. saya Ya. insya Allah akan ke Belanda. Mungkin semoga bisa ada kesempatan untuk berjumpa. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih. Mungkin karena komunitas Polandia besar juga di sini, Bang. Ya, banyak orang. Kerja di sini, makanya bawa kosakata ini ke negaranya. Ya, itu bisa juga ya. Bisa ya. juga. Tapi ya di antara Belanda dan Indonesia juga ada banyak kosakata yang kita bersamaan pakai. Ya. Ya. Itu sudah sekarang saya selalu lihat mereka menulis atau ada orang bilang ik voel me senang. Oh ya. 10 sek senang. Ya, marilah kami kembalikan kepada Upi dan Bapak Wilkie. Gimana Pak? Oke, baik Pak, nampaknya dari UPI cukup sekian. Barangkali dari passing seperti apa? Apakah akan dilanjutkan ataukah sudah selesai? Mungkin Pak Sing? Bapak Van Engelenhoven harus kembali ke Leiden, ya, dan itu tidak di kota Rotterdam. Jadi kami akan stop dan kita akan di belakang layar. Kami akan, saya akan ngomong sama Pak Setiawan gimana lanjutkannya. Tapi terakhir saya mau kasih space kepada Bapak Van Engelenhoven untuk ngomong sesuatu kepada semua pendengar-pendengar setia di wilayah Indonesia. Dan setelah ini kita akan say goodbye ya. Baik Pak. Oké, Pak, u hebt het microfoon, weet u. Dus ga ervoor, zou ik zeggen. Oh, terima kasih. Jadi terima kasih. Saya mau mulai dulu dengan mengucapkan terima kasih atas undangan di sini, kehormatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih banyak. Saya harap bahwa UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Leiden boleh bekerja sama, karena saya mengerti, saya tadi belajar bahwa ada banyak topik yang boleh dianggap sebagai menarik pada kedua pihak. Jadi saya kalau boleh saya mau bilang bahwa saya siap sekali untuk membantu kalau ada kesempatan. Kalau Pak Wilkie dan orang lain kalau datang ke negeri Belanda, jangan sampai tidak hadir di Leiden ya, karena saya sedang menunggu. Oke, terima kasih. Ya, baik. Saya juga terakhir Pak dari saya, terima kasih juga atas kesempatannya untuk Pak Engelenhoven yang telah menjadi narasumber untuk berdiskusi gitu ya dalam radio ini, dalam siaran siniar atau podcast ini. Semoga di kesempatan lain, di waktu yang lain kita dapat berdiskusi lagi tentang bagaimana pola pembelajaran, pendidikan, budaya, dan bahasa antara Indonesia dan Belanda, Pak. Saya berharap juga nanti kesempatan kerjasama itu dapat di follow up atau dapat ditindaklanjuti di kemudian hari. Terima kasih Pak Sing juga yang memberikan kesempatan pada siaran ini. Saya akhiri dan saya akan mengembalikannya ke Pak Sing. Iya, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar setia di Indonesia dan terutama orang yang join Zoom meeting ini. Saya tidak berhak untuk melupakan sebuah ibu
yang kerja di belakang layar itu Ibu Carolina Overbeek dari Universitas Leiden juga, ja. Ik wil mijn erkentelijkheid overbrengen aan mevrouw Caroline Overbeek voor haar medewerking tot de totstandkoming van dit programma. Ik ben haar zeer erkentelijk daarvoor. En namelijk u ook voor het helemaal komen naar Rotterdam. Ja. Kita akan berterima kasih kepada Pak Dr. Van Engelenhoven untuk ke Rotterdam dan share pengalaman bersama Universitas Radio UPI, ya. Kalau kami butuh informasi lebih lanjut dan Bapak mudah-mudahan Bapak Van Engelenhoven mau ke Rotterdam lagi, ya. Pasti, Pak. Oke, boleh. Ada Pak Setiawan yang mau kasih tahu sesuatu juga. Ini Bapak Setiawan selalu ada di belakang layar. Pak, silakan Pak. Oke, sebenarnya sudah ditutup oleh Pak Wilky, Mr. Wilky. Terima kasih Mas Wilky dan teman-teman mahasiswa BIPA ya. Terima kasih Mr. Singh dan terima kasih atas banyak belajar saya tentang bahasa. Saya orang manajemen, orang bisnis, juga ada komunikasi bisnis, komunikasi lintas budaya. Saya banyak belajar untuk strategi negosiasi dan komunikasi lintas budaya. Terima kasih Mr. Singh. Dan saya sangat bermanfaat sekali untuk siaran. Kita sudah siaran 3 kali dan ini sangat bermanfaat sekali bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama para pelajar, para mahasiswa yang akan belajar tentang Belanda, khususnya ingin studi di sana. Dari siaran kita yang sudah kita selenggarakan, informasi ini sangat banyak sekali tentang Belanda, dari kebudayaan, kemudian dari bahasa. Terima kasih, mudah-mudahan kerjasama kita akan lanjutkan dan terima kasih Mr. Singh. Yes, Bapak Setiawan. Kami akan say goodbye to Radio UPI dan ya sampai ketemu lagi ya.